Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Puspitarini, NPM 2001011079. Di sini saya akan mempresentasikan 4 materi untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah fikih ibadah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih ibadah, tujuan, dan macam-macam ibadah. Fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum syar'i, sedangkan ibadah sendiri seperti toharoh, sholat, zakat, haji, kurban, akikah, dan lain-lain. Ilmu fikih memiliki 2 hukum. Yang pertama ada hukum takfifah atau pembebanan, dan yang kedua ada hukum tanda. Ilmu fikih berguna untuk mengetahui hukum-hukum syariat agar kita memahami maksud Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, fikih ibadah sendiri adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i yang berkaitan dengan para mukallaf atau orang yang sudah memiliki kewajiban. Ciri-ciri seorang mukallaf adalah berakal dan baligh. Fikih ibadah bertujuan untuk memberi pengarahan agar kita selalu senantiasa berada di jalan yang benar sesuai ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Macam-macam ibadah sendiri yaitu yang pertama berkata jujur, yang kedua melaksanakan amanah, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima zakat, yang keenam haji, dan masih banyak yang lain lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dan ruang lingkup serta syarat diterimanya ibadah. Ibadah memiliki 3 macam, yaitu ibadah mahdoh, ibadah khairul mahdoh, dan ibadah khairul muqayyah. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang murni, yang mana berhubungan langsung antara Allah dan hambanya. Sedangkan ibadah khairul mahdoh adalah ibadah yang tidak murni, yang mana interaksi antara hamba dengan makhluk lain. Prinsip ibadah mahdoh yang pertama harus berhubungan dengan dalil, yang kedua tata cara sesuai dengan ajaran Rasul, yang ketiga bersifat suprarasional, dan yang keempat asasnya wajib dilakukan. Yang selanjutnya prinsip ibadah khairul mahdoh. Yang pertama, tidak ada hadis yang melarang. Yang kedua, tidak perlu mencontoh para rasul. Yang ketiga, bersifat rasional. Yang keempat, azasnya manfaat. Selanjutnya ada ruang lingkup ibadah mahdoh. Ruang lingkup ibadah mahdoh hubungannya langsung dengan Allah. Sedangkan ibadah mahdoh muqayyah hubungannya dibatasi, contohnya seperti sholat, azan, dan wudhu. Selanjutnya ada ibadah mahdoh ghairu muqayyah, hubungannya tidak dibatasi, contohnya zikir dan tahlil. Syarat diterimanya ibadah adalah yang pertama ikhlas, yang kedua niat dan caranya benar, yang ketiga sesuai dengan syariat. Selanjutnya ada dasar hukum pelaksanaan ibadah. Al-Quran adalah dasar hukum yang paling utama. Al-Quran yaitu pokok agama dasar akidah, sumber syariat, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, sumber hukum yang kedua adalah sunnah dan hadis. As-sunnah adalah segala sesuatu yang tercermin dari diri Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, atau takrir. Ibadah yang diterima harus didasarkan pada ketauhidan, keyakinan, keikhlasan, dan sesuai dengan syariat. Selanjutnya adalah toharoh jasmani dan rohani. Toharoh dibagi menjadi 2, yaitu toharoh maknawiyah atau rohani dan toharoh nisiyah atau jasmani. Toharoh maknawiyah atau rohani adalah mensucikan diri dari syirik dan maksiat dengan bertauhid dan melakukan kegiatan amal soleh agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan toharoh nisiyah atau jasmani adalah mensucikan diri serta bagian tubuh dari mudarat, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.